secara sederhana dikatakan bahwa output itu kita bisa lihat sebagai pertumbuhan GDP itu tergantung kepada capital dan labors. Ya, padahal faktor produksi bukan hanya itu, tapi untuk sederhananya tergantung pada capital dan labors. Nah, untuk ke bangsa Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya banyak begini 270 juta, itu kan kita harus kasih makan itu. Betul. Nah, bagaimana caranya? Pilihannya mau pakai capital atau pakai labor, kan gitu. Seperti gampangnya menggali selokan itu kan bisa bisa dengan satu ekskavator atau dengan 1.000 pekerja, kan begitu. Betul. Nah, pilihannya di situ. Jumpa kembali dengan Prof. Faisal Santiago, Direktur Pasca Sarjana Universitas Borobudur. Di bincang santai kita pada siang hari ini, kita akan agak sedikit berbeda karena kita akan berbicara mengenai kaitannya hukum dengan ekonomi. Pada kesempatan hari ini, saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, Profesor Dr. Heru Subiantoro. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Pak Faisal. Sehat selalu, Prof? Alhamdulillah. Prof, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tentu selalu berhubungan dengan hukum dan ekonomi. Kalau di mana kita hukum itu adalah yang mengatur, sedangkan ekonomi adalah bagaimana mereka mendapatkan sesuatu untuk kegiatannya. Nah, tentu dalam kegiatan ekonomi itu tidak terlepas dari hukum. Karena semua kegiatan pasti harus ada dasar hukumnya. Nah, menurut Prof. Heru, memang betul, apakah hukum dan ekonomi itu sangat erat kaitannya? Ya, betul. Saya kira ini pertanyaan yang bagus ya. Karena kalau kita pelajari ketika saya sekolah dulu di ekonomi UI, pasti juga diajarkan masalah-masalah hukum. Sama juga kalau kita masuk ke fakultas hukum, pasti belajar ekonomi juga. Karena memang dua hal ini nggak bisa terpisahkan. Ya. Jadi nggak bisa terpisahkan, pasti ada kaitannya. Selain itu juga misalnya ada ilmu sosiologi di situ. Ya. Bahkan kadang-kadang perkembangan sekarang itu masalah psikologi juga dibicarakan di situ. Jadi ini ilmu sosial yang melibatkan segi-segi multidisiplin, saya katakan begitu, termasuk ilmu hukum. Betul. Dan case yang khusus yang bisa kita bicarakan pada siang hari ini itu adalah mengenai hubungan antara hukum dengan ekonomi. Saya kira pas. Ya. Apakah sebenarnya, Prof, dalam hukum itu apakah kita hukum dulu yang kita jalankan, apakah ekonomi dulu yang kita jalankan? Karena banyak sering pertanyaan gini, perut dulu, atau kita baru tunduk patuh dan taat gitu, Bro? Ini susah saya menjawabnya ya. Kenapa? Karena bisa jadi gini, kalau kita biarkan ekonomi bekerja lebih dulu ya, itu orang bisa kepentingan pribadinya, egonya lebih dulu. Betul. Nah, kalau itu nggak diatur, ini sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu saya pikir ini hukum itu juga menjadi rambu-rambu lah. Jangan sampai orang itu mau bertindak semau-maunya. Kan di dalam ekonomi kan kalau bisa dapat benefit yang banyak sementara cost-nya sedikit, kan begitu. Betul. Itu prinsip ekonomi dan itu adalah logik menurut saya. Cuma kalau ini dibiarkan, nah pasti akan mengganggu masyarakat, karena di dalam ilmu sosial itu kan hidup itu kita tidak sendirian, Pak Faisal. Begitu. Jadi memang harus ada kerangka hukum yang mengatur itu. Ya, karena kan kalau kita bicara bisnis pasti mencari profit. Sekarang bagaimana mencari profit itu, apakah dengan cara yang legal atau dengan cara yang ilegal? Nah, ini kan ada dua pilihan. Nah, tentu dalam kondisi saat ini pasti segala sesuatunya harus berdasarkan aturan yang berlaku. Ya kan begitu kan, Prof? Betul, jadi nggak boleh kita ekonomi berjalan tanpa aturan hukum. Ya, jadi sepakat saya. Sepakat tuh, Prof? Dan sepakat karena kita harus mencari kegiatan yang legal sifatnya. Di dunia ini banyak kegiatan yang ilegal, illegal logging, illegal pokoknya ekonomi yang ada di bawah underground, ekonomi underground. Jadi itu saya pikir kita tidak bicara itu. Jadi kita harus bicara yang upper ground, artinya di atas yang semuanya di dalam rambu-rambu hukum.
Oke. Gitu, ya. Sering kita di dalam dunia ekonomi itu kan selalu berkaitan dengan sangat cepatnya regulasi, terutama regulasi ekonomi. Nah, oke. Ya kan? Nah, regulasi ekonomi itu di dalam pemerintahan kita masih ingat ada paket kebijakan ekonomi sampai saat ini sudah berapa paket kebijakan gitu kan. Artinya apakah dengan komitmen pemerintah yang mengedepankan adanya paket kebijakan ekonomi itu sebenarnya mendahulukan ekonomi daripada hukum? Begini. Nah, soal ini saya sering saya terangkan kepada mahasiswa saya itu begini. Ada suatu segitiga di mana yang itu selalu mutar dia. Apa itu? Jadi kalau ada krisis, maka ada regulasi. Oke. Betul. Kalau ada regulasi, maka orang mencari inovasi. Dan itu lubang-lubangnya. Lubang-lubangnya. Nah, kalau cari inovasi, maka terjadi lagi krisis. Seperti itu selalu mutar. Nah, biasanya hukum itu menjadi terlambat kalau kita lihat proses itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya membuat hukum itu harus bisa membaca jauh ke depan. Ya, karena terlambat. Karena kan kalau karena buat undang-undang itu harus DPR harus ada putusan DPR. Kecuali memakai Perpu. Tapi kan nggak mungkin. Setiap ada kegiatan Perpu yang dikedepankan gitu, Prof. Itu tadi. Karena lingkaran segitiga itu krisis diatur. Ketika diatur, orang mencari celah-celah. Nah, itu saya sebut setelah inovasi. Inovasi itu kan menghindari aturan tadi kan. Nah, kalau itu dilakukan, maka timbul krisis lagi. Gitu. Nah, selalu begitu. Oleh karena itu saya bisa katakan kadang-kadang hukum itu terlambat. Terlambat ketika menghadapi masalah tadi. Karena baru diatur setelah ada krisis. Ya. Nah, solusinya adalah bahwa ketika buat undang-undang atau perundangan itu harus bisa berbicara jangka yang jauh. Ke depan, Prof. Ke depan, sehingga bisa mengejar krisis tadi, menutupi krisis tadi. Jadi memang hukum ini selalu terlambat dibandingkan dengan ekonomi, Prof. Ya. Padahal ekonomi itu memang pergerakannya sangat dinamis. Itu yang menjadi masalah. Prof. Heru gitu ya. Kalau kita tadi sudah dikatakan bahwa ekonomi itu tidak terlepas dari dengan hukum. Nah, sekarang misalkan ada regulasi mengenai undang-undang penanaman modal. Berarti kan dengan adanya undang-undang penanaman modal intinya adalah mengundang investor baik itu lokal maupun luar untuk investasi di Indonesia. Betul. Ya. Nah, sekarang kalau lihat dari segi ekonomi dengan adanya investasi di Indonesia, apa betul, Prof, akan meningkatkan kinerja, akan meningkatkan juga pendapatan, apakah juga akan meningkatkan pajak dan lain sebagainya? Lah jelas lah, kalau ada investasi pasti akan menimbulkan dampak pada pendapatan masyarakat. Jadi itu bisa, investasi ini bisa dilakukan oleh pemerintah atau dilakukan oleh pihak di luar pemerintah, kan begitu. Jadi swasta, swasta. Ya bisa dari luar, bisa dari dalam. Jadi saya kira itu cocok dengan prinsip-prinsip ekonomi, teori ekonomi. Jadi harus ada investasi dulu. Nah, kalau tidak ada yang melakukan, maka pemerintah bisa melakukan investasi lebih dulu untuk menarik yang lain masuk. Gitu. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu yang menjadi trigger dalam undang-undang tersebut adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebesar mungkin. Dan salah satunya adalah mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kalau dari segi kehidupan bermasyarakat, Prof, apakah memang dibenarkan kalau investor asing itu lebih banyak daripada investor lokal? Ya biasa saja. Artinya begini, dua-duanya saya kira harus sejalan nih. Balance. Nah, yang penting itu dijaga jangan sampai terjadi konflik. Itu saja. Kalau ada konflik, maka giliran berikutnya investasi nggak akan masuk. Gitu. Itu yang menurut saya perlu dijaga kan begitu. Ya, kalau investasi masuk, tentu kan tenaga kerja juga terbuka ya, karena pemerintah kan selalu menjaga bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu selalu minimal paling tidak 5%, Prof. Artinya apa sih, Prof, dengan pertumbuhan yang harus dijaga dengan 5% itu, Prof? Kalau gini sebetulnya, kalau kurang dari itu sebetulnya kurang bermanfaat. Ini sebenarnya
praktek yang berlaku di banyak negara. Jadi memang harus di atas 5%. 5% itu. Itu saya kira itu hal yang. Jadi gini, kalau ekonomi harus tumbuh. Kalau kurang dari itu ya nggak, apa yang mau dibagi gitu. Nah, saya teringat ketika masa-masa Pak Harto dulu, kan Pak Harto itu didukung oleh guru-guru saya dulu dari Fakultas Ekonomi UI, dan dia itu menekankan pada waktu peralihan kekuasaan dari Pak Soekarno ke Pak Harto, itu kan dia menekankan pertumbuhan ekonomi. Betul. Pertumbuhan ekonomi. Lalu kemudian bicara mengenai pemerataan dan kestabilan, kan begitu. Dan di dalam perjalanannya kita bisa melihat bahwa pertumbuhan kalau dikejar betul, nanti itu timbul stres. Karena orang kayak balapan, itu ada orang yang cepat maju, ada orang yang lambat belakang. Oleh karena itu dalam perkembangannya kemudian Pak Harto merubah pemerataan menjadi lebih dulu, tapi harus tumbuh gitu. Nah itu tadi, sementara kestabilan tetap dijaga. Jadi 3 hal itu sebetulnya teori ekonomi pembangunan sebenarnya. Kalau kita baca-baca teori ekonomi pembangunan, ya isinya cuma 3 itu sebetulnya. Nah, makna dari 5% itu apa, Prof? Makna dari 5% itu jadi gini, kalau kurang, kalau kurang dari 5%, maka tidak cukup lah, gampangnya tidak cukup untuk dibagi dengan pertumbuhan penduduk. Sekarang penduduk kan makin tinggi. Lama. Jadi itu harus dikejar itu. Oleh karena itu kalau bisa jangan sampai di bawah 5%. Di bawah 5%. Karena setiap kenaikan 1% itu akan meningkatkan 400.000 tenaga kerja baru. Jadi kalau 400.000, kalau 5% berarti akan terciptakan 2 juta tenaga kerja baru setiap tahunnya. Nah, pilihannya menurut saya begini. Pilihannya kan kalau kita lihat teori Cobb Douglas, Cobb Douglas nih, ini teori tahun diwacanakan dari tahun 1927. Jadi sebentar lagi ini teori ini berlaku 1 abad nih. Tapi menurut saya teori ini masih berlaku sampai sekarang. Hebatnya itu teori berlaku. Tahun berapa itu, Prof? Tahun 1927 kok. 1927. Ya, sekarang tahun 2023, Prof. Ya, itu kan masih relevan ya? Masih relevan dan tidak ada yang bantah itu. Apa itu? Secara sederhana dikatakan bahwa output itu kita bisa lihat sebagai pertumbuhan GDP itu tergantung kepada capital dan labors. Ya, padahal faktor produksi bukan hanya itu, tapi untuk sederhananya tergantung pada capital dan labors. Nah, untuk ke bangsa Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya banyak begini 270 juta, itu kan kita harus kasih makan itu. Betul. Nah, bagaimana caranya? Pilihannya mau pakai capital atau pakai labor, kan gitu. Seperti gampangnya menggali selokan itu kan bisa bisa dengan 1 ekskavator atau dengan 1.000 pekerja, kan begitu. Betul. Nah, pilihannya di situ. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa digunakan dengan labor intensif. Ya, walaupun bisa dikerjakan mudah dengan capital, tapi kan itu menciptakan keresahan kalau dengan suasana pengangguran yang besar, gitu. Nah, tapi juga pasti diingat ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dengan 1.000 orang. Misalnya apa? Misalnya pemboran bawah laut. Itu kan bukan sekedar tukang las pagar. High teknologi itu nggak bisa dikerjakan itu. Jadi dalam hal begitu memang harus bisa dikerjakan dengan capital intensif, bukan labor. Nah, gitu. Jadi tidak pukul rata begitu. Tidak bisa pukul rata ya. Jadi memang ada sesuatu investasi itu pasti ada kekhususannya, tidak bisa akan dipakai atau dilakukan oleh semua orang, atau pada yang jelasnya adalah harus mempunyai high teknologi, high skill dan lain sebagainya. Prof, kalau investasi itu masuk di Indonesia dan pertumbuhannya signifikan, pasti kan ada juga hal yang diuntungkan bagi kita, terutama adalah dengan adanya pajak. Paling tidak juga kita akan mengurangi devisa yang harusnya keluar. Nah, bagaimana Prof Heru melihat, apakah secara logika memang harus kita jaga itu, Prof? Ya, begini, di dalam teori juga katakan begitu, bahwa pajak itu fungsi daripada GDP, fungsi daripada GDP. Jadi kalau GDP-nya meningkat, pasti pajak akan meningkat, kan begitu. Jadi memang ini harus dibesarkan kue ini, supaya pajak juga akan meningkat gitu. Kalau kue ini nggak besar ya susah pajaknya, karena fungsi daripada GDP. Karena pajak itu adalah untuk yang membangun republik ini ya, Prof. Nah, kan begini, pajak itu sebetulnya digunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintah kan Betul. begitu. Ya, untuk Iya, investasi, untuk bikin jalan tol dan seterusnya. Iya, iya. Nah, itu. Jadi ini harus naik memang. Kalau pajak mau naik itu harus naik. Oke, Bro. Nah, itu yang saya katakan tadi, membesarkan kue. Begini, Prof, juga beberapa kesempatan Menteri Keuangan, Presiden, bahkan Menteri Koordinator Perekonomian juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini kan relatif lebih bagus dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan di negara-negara yang lain pun sekarang sedang terkena resesi, Prof, gitu ya. Amerika pun yang superpower begitu juga kena dampak juga resesi ekonomi dengan tumbuhnya, meningkatnya tenaga kerja yang menganggur dan banyaknya juga yang diberhentikan, Prof. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti ini, Prof, dengan secara global itu, apakah memang yakin kita, Prof, dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini, Prof? Ya, begini, saya sebenarnya orang yang optimis melihat begini ya. Oke. Saya optimis. Ini tergantung bagaimana kita melihatnya ya. Jadi saya termasuk tergolong optimis. Nah, jadi saya percaya ya kalau SDM kita itu meningkat baik ya, ini akan mudah tercapai. Nah, persoalannya adalah sampai seberapa jauh, sampai seberapa besar kualitas SDM ini bisa dijaga. Gitu. Nah, kalau misalnya ambil contoh saja ya, saya sering melihat bagaimana Cina membangun jalan jembatan yang besar itu, orangnya berani lompat, itu kan tidak berani dilakukan oleh SDM lokal ya. Lokal gitu. Jadi ini ada hal-hal yang bisa kita contoh, perlunya keterampilan dan ilmu pengetahuan. Transfer knowledge dan transfer teknologi itu kan yang paling kita harapkan, Prof. Iya, betul. Jangan sampai tenaga kerja asing masuk Indonesia tapi tidak ada transfer knowledge dan transfer teknologi. Iya, betul. Itu yang penting kan, Prof. Bagaimana untuk meningkatkan IPM manusia Indonesia ini. Prof, salah satu indikator untuk meningkatkan IPM di Indonesia apa yang harus kita lakukan, Prof? Satunya itu adalah mendidik SDM itu melalui sekolah vokasi atau vokasi, saya katakan begitu, atau melalui pendidikan konvensional sekarang ini. Cuman harus ingat sekarang ini perkembangan AI itu begitu cepat nih. Saya cuma khawatir nih, jangan-jangan ke depan nih universitas ini akan menjadi event organizers. Kenapa? Bahan-bahan kuliah yang bagus-bagus itu kita bisa download atau ambil dari kuliah-kuliah di universitas termuka. Nah, ini juga kita kebetulan di universitas ini kita juga harus mulai berpikir jauh ke depan, merubah kurikulum yang ada di Indonesia, Prof. Indonesia itu. Ya, satu itu, dan juga memberikan kesempatan banyak kepada penduduk Indonesia untuk studi lanjut. Bisa mengambil pengalaman dari negara lain. Negara-negara yang sudah maju ya, Prof. Iya, banyak maju. Sekarang banyak sekali kesempatan beasiswa yang yang bisa dicari di website terbuka bebas itu. Termasuk apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang melalui LPDP kan. Nah, itu karena kita sekarang juga sudah mulai trennya kan sudah pemanfaatan teknologi ini luar biasa, Prof. Iya. Kita lihat misalkan perbankan. Ya, sekarang kan tenaga perbankannya sudah mulai banyak yang berkurang. Karena lebih banyak dengan menggunakan mesin kan, ATM atau dengan smartphone. Lalu kita lihat jalan tol juga sekarang sudah tidak lagi menggunakan manusia tapi lebih banyakkan teknologi. Nah, jadi memang ke depan teknologi ini menjadi ancaman. Iya. Ya. Ini harus Pak Faisal, direview kembali kurikulum yang ada di perguruan tinggi. Ya, seperti misalnya ini contoh yang kemarin saya baca di Kompas ya, ada 10 yang akan hilang dan 10 yang akan terbit. Nah, salah satunya adalah akuntansi, Prof. Ya, betul. Nah, sekarang kalau kita masih punya akuntansi, apa nggak berubah nih? Ya, akuntansi kan sekarang dengan mesin aja sudah teknologi. Maka itu kan jadi kalau kita mengajarkan itu ya keliru. Saya pernah pada waktu ini kemarin saya ceritakan di kelas ya. Waktu SMA saya pernah belajar namanya stenografi. Anak-anak mahasiswa saya tanya, apa itu Pak stenografi? Aneh buat saya. Ya.
pertanyaan itu. Nah, rupanya mereka nggak tahu bahwa dulu tuh belum ada tape recorder. Betul. Belum ada tape recorder, jadi Nulis cepat. saya kursus nulis cepat. Ternyata setelah keluar apa namanya? Komputer. Keluar tape Mesin. recorder. Oke. Orang tidak lagi belajar itu. Belajar itu nggak ada sudah. Nggak ada. Ya. Nah, kemudian sekarang lagi lompat perkembangan dengan chat dengan handphone. Ya kan bisa direkam pakai handphone. Iya kan? Jadi nggak susah. Jadi pelajaran-pelajaran itu sudah menjadi obsolete. Jadi ini. Nah, dalam perkembangan AI misalnya. Kebetulan kemarin saya melakukan wawancara untuk penerima beasiswa kemarin ya. Ada saya lihat proposalnya bagus sekali nih. Bagus sekali, Pak. Oke. Loh, ketika saya tanya, kok berantakan? Dia nggak bisa menjelaskan ini. Saya bilang, lah ini pasti dari ChatGPT nih. Gitu, Pak. Sekarang sama juga dengan saya, dengan mahasiswa kita di sini, misalnya, atau di mana saja. Kan dia bisa menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan dengan ChatGPT. Dia bisa tanya apa saja. Betul. Ya, bisa tanya. Lalu dosen bagaimana nih menilainya? Kan ruwet, Pak. Iya kan? Ruwet. Nah, akhirnya saya lakukan begini. Boleh saja tuh. Nah, tapi saya untuk sit down exam ya, saya minta Anda menulis kembali ke zaman batu, menulis tuntutan tangan. Salah cara saya untuk menghindari tadi itu copy paste. Plagiarismenya itu, iya, karena kalau kecenderungan mahasiswa sekarang ini kalau dia mengambil atau mengutip itu nggak mau mengelaborasi kembali, copy paste aja itu yang bahaya itu memang, bro. Ya, teknologinya sudah mudah didapatkan, tetapi intelektualnya dan etika moralnya belum masuk ke dalamnya, itu jadi masalah, bro. Betul. Ya, jangan sampai kita dimanfaatkan oleh teknologi. Harusnya bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu. Saya kira nanti ini hukum. Nah, ini harus bisa membaca itu ke depan. Bagaimana mengatur hal semua. Nah, saya kira di beberapa negara maju sekarang ini sedang diperdebatkan bagaimana mengatur ini. Ya, kita bisa lihat sisi positifnya, kita bisa lihat sisi negatifnya. Nah, jadi hukum harus bisa menjangkau perkembangan teknologi karena dampaknya begitu luas. Iya. Contohnya kan waktu 5 tahun ke belakang, Prof. Itu kan ada yang namanya kripto. Ya, betul. Itu kan secara masuk akal kita kan tidak akan pernah itu kita pikirkan. Iya, betul. Dan tidak pernah terpikir bahwa itu akan masuk ke wilayah Indonesia. Iya. Dan sebagian masyarakat menggunakan itu gitu ya. Nah, masalahnya memang hukum lagi terlambat, Prof. Iya, itu tadi segitiga tadi itu. Iya, jadi segitiga itu memang selalu begitu. Selalu begitu. Begitu ada inovasi, akan timbul krisis. Orang mencoba mencari lubang-lubang kan. Begitu lubang diatur lagi sama hukum kan begitu kan. Nah, begitu hukum cari lubang-lubang lagi kan, inovasi. Kembali krisis terus begitu. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi, ciptakanlah hukum yang bisa menjangkau lebih panjang. Gitu. Jangan sampai gali lubang tutup lubang, Bro. Itu sulit itu. Kalau ada pemikiran yang jenius untuk mencapai gitu. Nah, terus dalam perkembangannya lagi gini, Prof. Dulu kan kalau undang-undang perbankan mengatakan kalau kita minta atau pinjam dana ketiga melalui perbankan dengan adanya kredit. Nah, sekarang ini kan timbul, Prof, yang namanya pinjol. Pinjaman online gitu, Prof ya. Iya, betul. Jadi secara ekonomi masyarakat butuh, tapi secara hukumnya pada waktu timbul pinjol itu belum menyikapi itu, Prof. Jadi memang itulah yang maksudnya triangle itu, Prof. Betul. Jadi memang luar biasa itu teman-teman semua ya. Jadi sebenarnya sangat dekat kaitannya, erat kaitannya antara hukum dan ekonomi. Jadi nggak bisa itu dipisahkan. Jadi jangan sampai juga ada pertanyaan ayam atau telur dulu. Iya. Itu kan sering akhirnya dibolak-balikan seperti itu ya, Prof ya. Oke. Prof, memasuki tahun 2024 itu kan tinggal hitungan bulan saja, Prof. Ya. Sedangkan di negara-negara yang saat ini terjadi banyak krisis, Prof. Ya. Ada nggak, Prof, sebenarnya rasa optimis kita menyongsong tahun 2024 dengan pertumbuhan ekonomi di kita? Begini,
saya katakan saya termasuk optimis. Nah, bagaimana supaya optimis terjadi terlaksana? Maka jangan sampai ada konflik di dalam masyarakat, itu penting. Okay. Jadi Konflik, Prof, itu sebetulnya tadi ya zaman Pak Harto itu stabilisasi, bukan hanya stabilisasi dalam artian ekonomi, menjaga inflasi, tapi juga stabilisasi politik. Nah, ini perlu dijaga nih. Kalau sampai itu kacau, maka orang akan keluar. Itu bahayanya. Sekarang apalagi sekarang kan kalau kita bicara investasi itu ada investasi real, ada finansial, Pak Faisal. Kalau investasi finansial itu bisa aja pagi masuk sore keluar, ya karena lewat bursa efek. Lewat online, online seperti itu ya. Tapi kalau bikin pabrik itu kan nggak bisa. Kalau ada FDI. konflik nggak bisa pindahin kan dia. Iya. Nah, jadi sebetulnya dua-duanya penting menurut saya. Artinya satu finansial, satu yang sektor real tadi itu, sektor produksi. Nah, untuk yang besar untuk menciptakan lapangan kerja adalah investasi di sektor produksi tadi. Yang penting real itu, Prof, ya. Iya. Karena langsung. Bukan saya katakan yang finansial. Ya sebenarnya lebih. Tapi kalau, itulah yang nyata yang berikan pekerjaan kepada masyarakat. Lebih enak itu memang kalau mereka investor itu bangun pabrik di Indonesia, apalagi membangun pabriknya tidak di Pulau Jawa, Prof. Iya, betul. Di Kalimantan, di Sulawesi atau di Timur gitu. Mungkin begini, kenapa selama ini konsentrasi Pulau Jawa? Jelas karena SDM-nya di sini banyak. Ya, oke. Lalu juga fasilitas listrik dan sebagainya itu infrastrukturnya sudah baik. Nah, sekarang bagaimana nih mendorong daerah-daerah lain itu juga berkembang gitu ya. Seperti di Indonesia Timur tuh harus berkembang. Kalau enggak tuh orang akan berbondong-bondong masuk ke Pulau Jawa. Ini kan juga akan menimbulkan masalah berikutnya gitu kan. Nah, jadi ini adalah peran pemerintah untuk melakukan investasi di luar Jawa. Okay. Tapi ada satu juga yang mengganjal dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya nih yang nggak bisa hilang-hilang nih, Prof. Birokrasi, Prof. Ya. Kenapa sih, Prof, ya? Birokrasi kita ini kok nggak pernah selesai, Prof. Heran saya bilang gitu kan. Gimana, Prof? Pandangan Prof Heru gimana? Ini saya kira bukan hanya khas di Indonesia ya. Okay. Ya saya katakan begitu karena di negara lain juga terjadi ya. Nah, saya kira kembali kepada etik, kembali kepada hukum, bagaimana aturan itu ditegakkan seperti itu. Jadi nggak dan integritas. Tapi kan kita bayangkan reformasi birokrasi itu, apa ada statement seperti itu, Prof? Bahkan kementerian aja Pan RB, reformasi birokrasi, Prof. Tapi ini, Prof, masih ada stigmanya itu. Nah, kenapa harus dipermudah kalau bisa dipersusah itu, Prof? Gimana, Prof? Saya mendengar ungkapan seperti itu. Saya ada begini. Ini sebetulnya masyarakat bisa melakukan pengawasan melalui tadi itu media sosial. Oke. Sekarang nih kalau kita lihat case-case yang terakhir kan begitu diviralkan kan jadi takut orang. Iya, viralkan dulu baru aduh. Nah, ini media sosial berperan penting untuk menjadi kontrol bagi perilaku birokrasi yang buruk tadi. Kalau menurut saya begitu. Ya biarkan saja begini media sosial loh. Toh kita bagaimana mendidik masyarakat kita tuh membedakan antara yang hoax dengan yang bukan. Gitu. Jadi mendidik masyarakat supaya untuk melakukan itu sebagai quality control tapi tidak bersifatnya hoax. Iya. Ya jangan itu. Kan kita juga nggak boleh bohong. Iya, jangan ngebohong-bohong aja kan. Iya. Nah, itulah ya. Oke. Teman-teman, itulah ya obrolan singkat kita dengan Prof Heru Subiantoro. Beliau ketua program Doktor Ekonomi di Universitas Borobudur. Mudah-mudahan obrolan singkat kita yang santai ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi mahasiswa program doktor, program pasca sarjana di Universitas Borobudur. Sekali lagi terima kasih Prof Heru atas kesediaan waktunya. Senang sekali kita ngobrol-ngobrol santai gini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih. Sampai jumpa dalam obrolan santai berikutnya dengan narasumber yang lainnya. Assalamualaikum. Salam.